Halo semuanya, selamat datang di channel Kepoin Data. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar lanjutan ya. Yang kemarin kita udah buat tuh part 1. Nah teman-teman bisa lihat di video ini ya. Di situ adalah awal sebelum ke video yang ini. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat sebuah model, yaitu arsitektur dari neural network. Nah, tentunya sebenarnya hal itu tuh berdasar dari mana? Kita bisa lihat bahwa kalau di manusia itu kan ada kayak hal seperti ini ya, neural network. Nah, sebenarnya model ini tuh mirip dengan hal itu. Kita lihat ya, di sini ada sebuah input atau dendrit gitu. Terus ada nucleus, cell body, terus axon, kemudian ada outputnya. Ini adalah bagian dari manusia ya, neural network manusia. Jadi bagaimana dengan model deep learning kita? Yaitu simple ya, di sini ada input atau seperti dendrit gitu ya, kayak cabang-cabangnya, itu ada input. Lalu ini ada bias, terus weights setiap inputnya gitu. Habis itu di sini ada linear function di sini, atau ya bisa dibilang kayak nucleus gitu ya. Lalu di sini ada kayak cell body-nya atau activation function. Terus kita udah belajar ya activation function, terus kita buat outputnya kayak ini ya, cabangnya ke output tuh pakai axon. Sebenarnya itu mirip ya dengan hal ini. Lalu kita let's go to code. Nice. Nah di sini kita bisa menggunakan beberapa parameter model ya, yaitu input dim atau dimensinya itu ada 2. Berarti kita mempunyai 2 input. Lalu di sini itu ada hidden dim, ada hidden dimension, yaitu ada 3, itu dimension 1, terus dimension 2 itu 3 ya. Kayak sebuah input plus layer output kayak gitu. Itu adalah definisi dari parameter model. Nah, di sini kita nggak belajar scratch-nya ya, tapi next video akan ada scratch-nya. Cuma di sini kita belajar tentang kelas neural network menggunakan modul NN ya, dari task. Nah, di sini kita langsung aja menggunakan super. Kalau teman-teman udah belajar kelas, pasti udah tahu ya, super itu kayak memanggil class parents. Kita panggil aja neural network di sini. Kita neural network ini mengacu kemana? Ke nn.model atau neural network model. Kalau di sini ada input dim, hidden dim 1, 2. Oke. Dan di sini ada penjelasannya ya, yaitu FC1. FC1 kita ada input dim dan juga hidden dim, yaitu sebagai input layer. Terus ada hidden layer, output layer. Oke, simple ya. Untuk definisi dari layer-layer yang udah kita buat. Lalu selanjutnya apa? Kita udah membuat hal itu, kita melakukan forward ya, untuk mencari function loss. Nah, lagi-lagi kita nggak bikin scratch-nya, kita langsung aja X sama dengan sigmoid, kita menggunakan activation sigmoid ya. Jadi kita setiap layer tuh kita berikan tuh activation-nya. Nah, nanti penjelasan lebih detail itu kenapa itu nanti ada ya di next video, jadi stay tune aja teman-teman. Kemudian kita udah buat hal ini ya, kita lakukan pembuatan model. Nah, kita buat model, di sini ada linear, in feature-nya ada 2, output feature-nya 3, bias-nya true. Oke, kita udah buat ya arsitektur dari model kita yang akan kita gunakan untuk melakukan prediction neural network atau prediction classification. Nice, lanjut. Lalu kita lihat, nah, kita udah buat arsitekturnya ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan training pada data kita. Jadi adalah kita menggunakan jumlah epochs, yaitu artinya apa sih? Kayak seberapa banyak sih yang akan diiterasi kayak gitu. Terus ada learning rate, kayak waktunya untuk training itu berapa lama. Ini sangat rendah ya. Terus akan kita simpan losses-nya atau loss function-nya di data train dan juga data test. Nah, ini langsung nggak berlama-lama aja. Aku nggak jelasin lebih detail ya untuk code-nya, tapi ya udah kayak gini. Epos jumlah 20, terus outputnya itu kita bikin forwardnya dulu, kemudian outputnya model.rows. Oke, kita menggunakan modelnya yang udah kita buat tadi ya. Terus untuk kita ngelihat seberapa baik loss function kita menggunakan cross entropy. Nah, cross entropy ini kita menggunakan dari output trace yang udah dicari untuk mendapatkan loss-nya. Kemudian kita gunakan ke Y-train. Lalu kita tambahkan hasil loss-nya ke train. Itu adalah pencarian untuk training data. Gimana dengan tes? Tes ya sama aja sih sebenarnya. Tinggal kita menggunakan item ini kayak
ngambil suatu itemnya kayak ada values-nya gitu, itu yang diambil. Oke, simple ya. Lalu untuk print progress itu kita menggunakan seperti ini ya, pakai f-string, pakai epoch plus 1 dibagi 6 epoch. Jadi kita nggak nampilkan semuanya. Terus di sini ya udah kayak gini ya. Kita bisa membandingkan nanti trend loss dan juga test loss. Lalu di sini ada zero grades. Jadi kayak sebelum ke backward. Jadi kan tadi kan forward, terus kan backward. Nah, untuk yang hal ini tuh nanti detailnya ya teman-teman. Teman-teman cerna aja. Jadi ada model zero grade itu kayak ngereset gradients atau ngereset dari loss gradient. Lalu di sini ada loss trend dan juga backward. Nah, ini adalah compute gradient dari backward. Setelah forward ke depan, balik lagi ke backward untuk melakukan optimization. Lalu kita melakukan adjust of it. Kayak di sini tuh perlu update parameter ya. Update weight. Jadi hasilnya backward kayak gitu. Terus update-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari parameter gradient yang udah kita dapatkan dikali dengan learning rate-nya kayak gitu. Ini adalah untuk mengupdate weights gradient descent. Dan hasilnya kita bisa lihat ya di sini. Kita menggunakan 20 epochs, kita lihat hasilnya. Oke. Sini mungkin agak ini ya, agak sama ya sebenarnya di sini. Beda dikit, terus di sini udah mulai stabil nih. Di 10 ke atas ini udah sama. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak gini, udah lebih baik dibuat kondisi lagi. Kalau misalnya udah berkali-kali sama, itu langsung di stop aja epochnya. Cuman kita nggak bikin kayak gitu ya. Tapi next time lah, kita bikin yang end to end. Lalu kita ingin melihat visualisasinya. Di sini, oh ternyata kita bisa aneh banget sih ini. Ternyata yang lossnya ini, trend sama test, itu beda jauh ya. Meskipun dia itu turunnya sama, tapi jaraknya itu berbeda. Itu overfitting ya. Tapi kita lagi-lagi nggak mencari model yang terbaik, kita hanya contoh lagi ya. Oke. Lanjutnya adalah nih ya, so bad because we not setting optimization. Nah, jadi hal itu terjadi biasanya karena kita ini contoh aja ya. Kayak kita nggak memberikan optimasi pada parameter kita. Jadi kayak update weight-nya tuh benar-benar kayak jelek banget gitu. Nggak ada optimasi sama sekali. Nah, nanti optimasinya itu pakai apa? Pakai biasa kayak ADAM, SKD, dan lain sebagainya. Terus kita mau evaluasi ya hasil prediction kita. Kita dapatkan Y-trend-nya. Waktu diprediksi itu hasilnya seperti apa? Oke, hasilnya seperti ini ya, tensornya atau probability-nya kayak gitu. Lalu kita coba evaluasi pada data test juga ya. Data test ternyata saya kayak gini lah ya. Beda dikit sih sebenarnya dengan ini, nggak jauh beda. Lalu yang terakhir kita mau mengevaluasi berdasarkan matrix. Nah, di sini kita menggunakan matrix akurasi aja ya. Dan juga conversion matrix biar kita tahu tuh true positif, true negatif, dan lain-lain itu seperti apa. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada kayak kita akan convert. Nanti kalau misalnya lebih dari 0 itu akan di-convert menjadi 1. Nah, lalu kita lihat ya, ternyata rumusnya kita nggak pakai scratch, langsung pakai modul akurasi. Kapan-kapan kita akan bikin yang fokus metrik ya, dan juga menggunakan scratch, tapi next video lah. Di sini ternyata akurasinya pada data trend itu 55% kayak gitu. Nah, bagaimana dengan data test? Kita lihat ya. Kalau misalnya data test ini 55% juga nih teman-teman. Ternyata sama ya, tapi mungkin menurutku ini agak meragukan sih teman-teman. Nah, ini juga Y-trend sampai nih kayak agak salah. Tapi harusnya ini udah kemakan di sini ya. Oke, mungkin ini agak salah ya teman-teman. Kalau kita coba ya udah next time aja. Jadi itulah caranya untuk membandingkan trend dan juga tes kayak gitu. Terus kita lihat conversion matrix-nya ya. Nah, di sini ternyata ada dilihat yang data trend, yaitu ini apa ya? Kayak true positif ya. Kalau lupa, ini true positif, ini kayak false positif mungkin. Nah, ini tuh nanti kita bisa kalkulasikan menjadi suatu precision atau recall dan lain-lain lah ya. Cuman kita nggak melakukan itu untuk sekarang. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa ditonton part sebelumnya, sebelum kesini. Dan juga next video kita akan membahas tentang matematika fundamental dari deep learning. Oke, thank you semuanya.